Hi guys, welcome back to the channel. This is quick revision chapter 7 SK015. So this chapter is basically tentang how you identify your solution. Kamu kena identify solution dulu, baru kamu boleh focus on solving the problems. So first of all, kalau kita ada acid ada dua jenis, strong acid ataupun weak acid. Kalau strong acid, kita just buat equation dulu one way and then straight away ambil daripada sana concentration H plus untuk dapatkan pH. Okay, kalau weak acid pula, dia kena tambah extra steps. Lepas kita buat equation, okay, plus water and then kita buat reversible arrow, kita kena buat ice table dulu, baru kita boleh dapatkan pH menggunakan negative log H3O plus daripada ice table. And then macam kita want to identify dia adalah weak acid ataupun strong acid, kita tengok ada nilai Ka dibagi dalam soalan. Alright. Okay, next kita ada base. Base sama juga, cuma beza dia kita kira pH. pH adalah negative log OH minus. Okay, kalau weak base pun sama. Step dia lebih kurang sama je sebiji macam acid tadi, cuma dia kira pOH. Dan kamu kena tahu this formula untuk selesaikan. pH sama pOH adalah 14. Kan sebab jarang ditanya pH, dia akan tanya pH sebenarnya, tapi kamu kena kira pOH dululah. Alright. Next kita ada salt. Kalau salt pula dia ada dua jenis tau dalam chapter ni, ada soluble salt dengan insoluble salt. Saya tidak tahu kamu perasan ke tidak. Kalau soluble salt yang kita buat hydrolysis tu. Hydrolysis kita buat macam mana? Kita break into ion-ion dia macam ni contohnya AB, dia ada dalam keadaan aqueous, one way, dapat ion 2 ion. Lepas dapat 2 ion ni kita identify ion dia datang daripada apa jenis acid. Kalau datang daripada strong acid ataupun strong base, kita tidak akan hydrolyze dia. Tapi kalau datang daripada weak acid ataupun weak base, kita akan hydrolyze dia. Okay, and then kita ada insoluble salt yang berguna dalam molar solubility ataupun KSP. Okay, KSP ni pula, okay, kita start daripada equation begini. Okay, dia start daripada AB, contoh salt dia mesti solid dia guys, and then reversible arrow, dapatlah 2 ions, aqueous. Okay, apa guna kita belajar ni? Ini adalah kita guna untuk cari sama ada dia precipitate ataupun tidak. Okay, kita akan cari nilai Q bandingkan dengan KSP. Okay, macam kita mau tahu dalam soalan, mana satu ion tu, mana satu yang insoluble ni, senang saja. Nanti kalau dia bagi value KSP, confirm itu adalah insoluble salt yang kita kena buat benda ni. Okay, last but not least, yang paling controversial adalah buffer. Buffer ni dia terdiri daripada salt dan juga weak acid bergabung. Kita dapat acidic buffer. Kalau kita dapat salt campur dengan weak base, itu adalah basic buffer. Dan formula yang berkaitan adalah Henderson-Hasselbalch equation. Jangan terbalik ini, salt di atas, weak acid di bawah ya. Salt di atas, weak base di bawah. Okay, and again, let me just remind you, this is the formula yang kamu kena tahu. Okay, and also satu lagi formula yang akan membantu kamu adalah percentage of ionization ataupun percentage of dissociation, yang mana change over initial times 100%. Alright, let's check these questions. Kita go through dengan lajunya. Ada 5 soalan di sini. Okay, first soalan tanya pasal pH of 0.1 molar of CaOH2. So kita start daripada equation dulu. So dapat equation, of course kena balance kan equation tu ya. Kena sebab tu kena ada 2 di sini. Lepas itu pOH, sebab dia ada hasilkan OH, jadi pOH lah kita kira. Lepas kita kira pOH, okay, jangan lupa darab 2 ya guys, sebab daripada sana equation kita. Lepas darab 2, okay, kita dapatlah pOH. Okay, dapat pOH, kita bukan mau pOH, soalan tanya pasal pH. Jadi 14 minus pOH, dapatlah pH. Alright, you may pause the video ya guys kalau mau tengok lebih lanjut. And number 2, kita ada baca soalan ni. Kita ada caprichloric acid. Okay, kita tahu dia strong ke weak acid. Tapi kita tahu dalam soalan ada bagi tahu Ka. Of course dia adalah weak acid. Jadi kita sudah tahu dia weak acid. Okay, first step kita of course buat equation dulu. Jangan lupa reversible. And saya nasihatkan ya, kalau saya lah, saya suka tambah H2O di sana supaya tunjukkan dia adalah weak. Weak. Jadi sini akan jadi H3O+. But again, that's an option. Tambah tidak tambah tidak masalah. Tapi kalau mau bezakan dengan strong, saya galakkan untuk tambah water lah dalam equation. Tapi water tu nanti dalam dia punya ice table tiada function pun. Tidak masalah lah. Okay. And then, okay, dapatkan dari sana. Okay, dari sana nanti kita tahu bahawa X2, okay, mewakili concentration H+. Jadi pH sama dengan negative log H+. Okay. Jadi dalam soalan dia sudah bagi pH tahu. Jadi kita mau cari, kita gantikan masuk pH, kita akan dapat concentration H+. Okey, dapat concentration H+, itu mewakili X. Sudah mewakili X, kita gantilah untuk cari Ka. Okey, jangan lupa cara express for untuk Ka ya. Ekspreskan Ka sama dengan concentration of ion product di sini CH3 H15 COO minus darab dengan H+, concentration H+ di sini over dengan concentration C7 H15 COO. Ekspreskan dengan betul ya guys. Okay, alright, next soalan. Okay, a basic buffer, terang-terang sudah guys, basic buffer. Okay, with the pH, dia ada bagi pH prepared by dissolving ini. Ammonium chloride adalah dia punya
salt. This is the salt yang saya cakap tadi. Bergabung dengan 30 ml 0.15 molar ammonia. So ammonia is the base. Dan lebih tepat dia adalah weak base. Jadi gabungan antara weak base dan juga salt itu adalah basic buffer. Kalau tidak tahu lagi dia weak base ke apakah, kamu tengok dia bagi KB guys. KB menunjukkan dia weak base. Habis cerita. Okey, soalan macam mana pun bagi soalan dulu. Soalan cakap apa? A. Calculate the pH of NH3 solution before addition of NH4Cl. Jadi dalam beaker kamu asalnya ada siapa? Cuma ada NH3. Bila cuma ada NH3 maksudnya dia adalah calculation untuk weak base sebenarnya. Jadi macam biasa kalau weak base buat equation dulu. Lepas buat equation baru kita buat ice table. Ice table untuk dapatkan nilai X. Okey, ekspreskan KB. Okey, di sini dia buat assumption KB is very small. Sebab apa? Sebab dia bagi -5 di sana kan KB-nya. Jadi kita buat macam ni, dapatlah nilai X. Yang mana ini sama dengan nilai concentration OH minus. Then you boleh kira POH. Tapi soalan mau pH, jadi kita buat 14 minus POH, dapatlah ini. Okey, again you may pause the video later. Okey, next. Calculate the mass of ammonium chloride required to prepare the buffer solution, guys. Okay, so kita ada dalam beaker tadi mula-mula kan ada NH3 sejak. Okay, lepas tu kita mau tambah dengan salt. Salt kita adalah NH4Cl. So sekarang soalan tanya berapakah mass dia? Okay, let me just remind you that tidak ada cara mau cari mass dengan lebih cepat. Mass kita kena cari daripada mol. Tapi mol pun tidak ada di sini, jadi kita cari mol dulu daripada concentration. Jadi ini steps dia, cari concentration, baru cari mol, baru cari mass. Okay. Alright, so kita ada, kena ingat buffer in equation dia Henderson-Hasselbalch, okay. PKB plus negative log tambah concentration salt over weak base, okay. Kena faham bahawa NH4Cl itu adalah salt dia, itu adalah salt. Jadi the only way kita boleh cari concentration salt daripada equation ini. Di sini kita cari dia. Dapat concentration salt nanti. Okey, dapat concentration salt baru kita boleh cari mol salt. Saya bilang tadi mol. Daripada mol kita boleh cari dia punya mass. Okay, you may pause the video if you think it's too quick. Alright. Okay, next. Identify your solution next. Sodium lactate. Okay, whatever that is kan. Oh, apa skincare kosmetik. Tapi kita buffer. Adding siapa? Tambah sodium lactate. So, ini adalah saltnya. Okay, and then ditambah ke dalam siapa? Ini lactic acid. Acid guys, sudah sebut. So, dia bagi KL lagi. So, confirm ini adalah weak acid. Jadi, if I ask you whether this is this acidic buffer or basic buffer? Kamu nampak salt campur dengan weak acid. Terang-terang acid. Jadi, ini adalah acidic buffer gabungan dia. Okay, calculate pH of this buffer solution. Jadi, apa lagi? Kita ada dalam kita punya equation. Ini equation untuk ini ya. Untuk Henderson-Hasselbalch, untuk weak acidic buffer ya. Ini dia punya equation. Jadi, kamu kena dapatkan maklumat. Ini nah. Berapakah concentration of acid dan juga concentration of salt. Okay. Alright, tapi di sini dia pakai mol. Sebab apa kita boleh pakai mol ratio juga? Sebab di dalam bekas yang sama. Tapi kalau kamu mau selamat, okay, kalau kamu mau selamat lah, saya cadangkan kamu just terus cari dia punya concentration dulu. Okay, dia ada bagi ni kan. Tapi jangan pakai yang ini guys. Jangan pakai concentration ini, tidak boleh. Okay, saya ada satu cara lain lagi, iaitu kan ini sebelum bergabung dia ada 185 ml. Okay, 0.1 molar sodium lactate tu kan. Okay, sodium lactate itu salt lah. And then kita ada pula satu lagi 110 ml. Okay, 0.12 molar untuk dia punya acid, weak acid. Jadi kalau kita campur ni, okay, kita cari setelah dicampur tu punya concentration. Kita buat formula ni, M1V1 equals to M2V2 untuk both solution. Okay, M1V1 equals to M2V2 ya. Yang saya mau kamu cari adalah dia punya M2. Berapa M2 nya? Jadi M1 dia untuk yang ini, M1 nya adalah 0.1, V1 nya adalah 185, M2 nya kita mau cari, V2 nya adalah 185 campur dengan 110. Begitu. Okey, jadi kita tekan calculator, nanti kita akan dapat concentration yang baru untuk salt. Okey. Lepas tu sama juga case yang ini. Untuk weak acid, M1 dia adalah 0.12, V1 dia adalah 110, M2 dia adalah yang kita mau cari, V2 dia adalah 185 campur dengan 110. Okay, so you're gonna get another value of M2. That is 4
for your weak acid. Jadi nanti dalam formula inilah value yang kamu kena masukkan, concentration salt dengan concentration weak acid setelah diorang dicampurkan. Okay, alright, so that's my recommendation lah. Stick to the original Henderson-Hasselbalch equation. Both akan accepted je sebenarnya. Okay, plus low concentration salt over concentration weak acid. Okay guys, alright, next 4B. Okay, nanti kita tengok 4B. 4B ni adalah soalan di mana 15 ml of 0.15 molar NaO was added into this buffer. Calculate the new pH. Okay, jadi sekarang buffer tu sudah aman damai. Tiba-tiba dia tambah NaO. Okay, bila dia tambah NaO, okay, kamu kena kira dulu. Okay, bila dia tambah NaO, di sini ada perubahan volume kan? Ada perubahan volume guys. I just remind you, di sini ada perubahan volume. Bila ada perubahan volume, so dia tambah obviously 15 ml. Bukan dia cakap small amount. Jadi bila ada perubahan volume, kamu kena buat ice table yang baru. Di mana sebelum itu kena tahu dulu. Okay, NaO adalah strong base. Strong base kan? Bila strong base masuk, okay, dia akan lawan dengan starring dalam buffer. Ingat tak? Buffer ada 2 starring tau. Okay, cuma saya tidak tunjuk di sini lah. Kalau saya mau tunjuk buffer dalam case ini, okay, saya fokus di sini ya. Sebab sini salt dia adalah tadi sodium lactate. Dia ada bagi NaC3H5O3. Okay, NaC3H5O3. Kita pecahkan dia. Aqueous. Pecahkan dia kepada ion-ion. Kita ada Na+, 3H5O3 minus. Aqueous. Okay, ini. And then satu lagi adalah acidnya. Acidnya adalah HC3H5O3, lactic acid. Okay, ini tambah water ya guys. Untuk tunjukkan dia weak, kita akan dapat C3H5O3 minus aqueous ya, plus dengan H3O plus aqueous. Okay, so starting dalam buffer di sini adalah weak acid dan juga conjugate base. Okay, base yang datang daripada weak acid. Kalau dalam video yang full kita panggil 2 reaction occur tu, then you know that ini adalah starring dia 2. So bila 2 ni starring ni, kita tengok bila kita masukkan OH minus, pahlawan ditentang oleh kita punya hero di sini. Pahlawan kita yang akan menentang OH minus adalah acid. Sebab acid yang ini kan base kan, base masuk, maka kita tambah dengan acid. That's why dia jadi begini. Alright. And then disebabkan dia masuk, sepatutnya dia bukan two way ya guys. Okay, disebabkan dia masuk ni, dia akan fully consume. Ini one way, betul kan ya? Okay, ini adalah one way. Alright, kita akan dapat one way. So kita akan habis digunakan dia punya base yang masuk tu. Okay, so ice table kita kena pakai mol. That's why kena cari mol yang masuk tu dulu. Kena cari mol dulu. Okay, kenapa kena pakai mol? Sebab ada perubahan volume. Bila ada perubahan volume, ada change in volume. Okay, bila buffer, okay, ada change in volume, so kita pakai mol dalam kita punya ice table. Okay, you may refer to the video. Alright, then last but not least, lepas sudah value-value semua, kiralah pH menggunakan Henderson-Hasselbalch equation. Okay. Okay, so kalau saya akan kira balik dia punya new concentration lah. New concentration setelah sudah tambah berapa new concentration untuk salt. Okay, dan berapa new concentration untuk weak acid. Alright, macam mana kita mau dapatkan tu? 4 mol sudah kan, ini adalah new mol. Jadi mol dia, mol divide by new volume. Volume yang baru adalah yang asal volume kita sudah tadi 110 campur 185, campur yang volume yang barunya adalah 15 lagi. So volume lama tadi campur dengan 15. Okay, alright, so we can do it that way. Okay, but kalau kamu pakai ratio menggunakan ini pun boleh juga, tidak masalah. Alright guys, okay, last but not least, number 5, molar solubility of this. Okay, so kalau kita sudah dibagi value KSP, kita tahu bahwa ini adalah insoluble salt. So insoluble salt kita mulakan dengan dia punya equation. Okay, I usually ask you to do ice table actually, but if you don't want to do ice table, kamu terus skip ini pun boleh juga, tidak masalah. Sebab markahnya adalah pada expression ini. Kamu dapatkan value ini pun sudah bagus sudah.
Jadi masukkan value KSP. Jangan lupa ini kena darab betul-betul. Dapat ini, dan kamu akan dapat value X, which is equivalent to the molar solubility. And then untuk dapatkan solubility in gram per liter, darabkan dengan molar mass. Dapatlah finally gram per liter. Unit in cis ya guys. Okay, that's it for chapter 7. So overall, ingat, it's all about knowing your solution. Thank you.